Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Itu dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku, kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, kebanyakan orang hidup di dalam dunia ini, ya kebanyakan ya saya katakan, itu hidupnya dalam rutinitas. Jadi rutinitas yang kadang-kadang membosankan. Biasanya yang kita ingat, biasanya yang kita ingat itu adalah hal-hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Itu yang biasanya kita ingat. Selebihnya itu adalah hidup kita yang secara rutinitas. Misalnya, bapak-bapak bangun tidur langsung pergi ke kantor. Di kantor sampai seharian, pulang malam. Terus kemudian setelah itu mungkin berkumpul sebentar dengan keluarga langsung tidur. Begitu juga dengan ibu-ibu. Pagi-pagi bangun. Lalu membereskan, kalau yang nggak bekerja ya, membereskan rumah, segala macam. Selalu dia kerjakan, dia masak, dia mengantar anak sekolah. Sebelum pandemi, itu ibu-ibu itu mengantar anak-anak sekolah. Jadi keadaan setiap manusia itu rata-rata rutinitas. Dan sangat membosankan. Dan yang diingat oleh orang adalah saat-saat menyenangkan, atau saat-saat sedih, atau saat yang tidak menyenangkan. Yang rutinitas kalau ditanya, kemarin kamu ngapain? Kadang-kadang kita harus berpikir, saya ngapain ya? Karena saking rutinnya, sehingga rasanya biasa-biasa saja. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini kadang-kadang membosankan, sehingga membuat kita itu kadang-kadang, ya sudahlah hidup ini seperti ini saja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan tantangan di dalam kita menghadapi hidup ini. Kadang-kadang kita merasakan bahwa hidup ini sangat berat dan sangat membosankan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan saya itu sangat membutuhkan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bukan hanya sekedar tahu Tuhan itu siapa, yaitu melalui firman-Nya. Bapak Ibu, tahu dengan mengenal itu sangat-sangat berbeda. Mungkin kita kalau dari kecil kita sudah dibaptis, kita tahu Tuhan itu siapa. Kata orang, Tuhan itu dapat menyembuhkan. Kata orang, Tuhan itu dapat membuat mujizat. Kata orang, Tuhan itu penuh kasih. Tapi kata orang, kita tahu dari orang lain. Tetapi kalau mengenal secara pribadi itu sangat berbeda. Kalau saudara dan saya membaca firman-Nya, saudara terkasih, firman itu akan menjadi pelita bagi hidup kita dan terang di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengenal secara pribadi, kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang tidak menyenangkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam firman-Nya itu dijelaskan dengan sangat jelas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara dan saya sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman-Nya itu kita bisa mendapatkan kekuatan. Contoh ya, ya ini sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu, saya mengenal seorang ibu. Ibu ini selalu ke gereja, rajin ke gereja, saudara yang terkasih. Tetapi mungkin dia hanya sekedar tahu dan satu rutinitas dia pergi ke gereja. Jadi bukan mengenal secara pribadi atau mencintai Tuhan atau merasakan ada kasih, ada kekuatan di dalam Tuhan. Jadi dia pergi ke gereja, saudara yang terkasih, biasa. Suatu saat saya kok tergerak hati saya untuk mengunjungi dia. Dia tinggalnya di daerah kota, lalu saya datang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya datang, itu dia keluar, sudah mau pergi dengan baju, bajunya putih-putih ya. Baju putih-putih, terus dia bawa tas. Lalu saya tanya, mau kemana kamu? Lalu dia ceritakan pada saya dan dia menangis. Dia ceritakan kepada saya masalah keluarganya, dan akhirnya dia katakan bahwa suaminya itu pergi dengan wanita lain. Suaminya adalah seorang pengusaha, punya pabrik, jadi ya mungkin orang mengikuti dekati suaminya itu karena uang. Dan dia katakan dia sedih sekali, dia sakit hati, dia mau pergi. Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Dia mau pergi dan dia bawa senjata, pisau untuk bunuh diri. Lalu saya kaget, wah
kok seperti itu? Lalu karena dia menangis, saya ikutin dia, akhirnya dia masuk ke dalam, dia masuk lagi ke dalam, saya sampai terus terang saya digigit sama anjingnya. Dia punya anjing kecil yang galak sekali, yang suka gonggong, yang suka gigit gitu. Dan saya digigit pada saat itu. Tapi untung saya pakai jeans, jadi nggak kena kaki saya, tapi celana jeansnya robek. Lalu saya berdoa untuk dia. Saya bilang, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Jadi pribadi yang sangat mengasihi kita adalah Tuhan Yesus. Jadi nggak ada orang, jadi kita jangan mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita seperti mungkin kita mengasihi dia. Mungkin kamu mencintai suami kamu, tetapi suami kamu tidak mencintai kamu. Lalu saya ajak dia untuk pergi ke gereja dan untuk konseling pada saat itu, untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan, pada saat itu seorang pastor, Bapak Ibu, dan itu berlanjut dan saya sudah tidak mengikuti lagi. Tiba-tiba tidak mengikuti masalah dia, tiba-tiba suatu saat beberapa bulan kemudian dia mengirimkan undangan. Dan ternyata anaknya menikah. Dan saya diundang. Ketika saya diundang, saya melihat mereka sudah akur lagi. Dan mereka berdua dengan sangat baik. Lalu saya telepon dia, saya tanya, bagaimana keadaan kamu? Sudah baik, Bu. Dan dia sudah kembali. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau hanya tahu siapa itu Yesus, mungkin kita kata orang, jadi kita mungkin masih mengalami depresi, stres, putus asa, ingin bunuh diri. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya, maka saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, mungkin kita lihat sebentar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan mencobai atau membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, perlunya bagi saudara dan saya untuk mengenal Yesus melalui firman-Nya. Kadang-kadang Tuhan membiarkan ya persoalan atau masalah atau persoalan atau masalah di dalam kehidupan kita sehingga kita jatuh. Bukan untuk membuat saudara dan saya itu jadi marah-marah kepada Tuhan atau ngomel atau komplain kepada Tuhan. Bukan itu tujuannya. Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya kalau kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Saya berikan contoh. Misal anak kecil, ketika anak usia 1 tahun itu baru belajar berjalan, itu dia akan jalan, jatuh, lalu dia bangkit. Jalan, jatuh, bangkit. Jalan, jatuh, bangkit. Dan akhirnya dia bisa berjalan dengan baik dan juga akhirnya dia bisa berlari. Begitu juga dengan saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang percaya, kita kalau jatuh dalam masalah atau persoalan, kita harus bangkit. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita kalau jatuh, kita jangan tergeletak, tetapi kita bangkit. Karena kita tahu Tuhan akan menopang saudara dan saya. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, mendidik kita, mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala macam persoalan di dalam dunia ini. Apalagi saat-saat seperti ini, saudara dan saya sangat membutuhkan Tuhan. Di mana ada ketakutan, ada kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Ya, saat ini, saudara terkasih, kalau kita baca di medsos atau kita lihat televisi, maka kita akan khawatir. Apakah akan ada gelombang ketiga? Karena di Belanda, saya punya teman yang tinggal di Belanda, itu dia katakan di sana sudah ada gelombang ketiga. Jadi, kita tidak bisa bergantung dengan vaksin saja. Kita tidak bisa bergantung dari prokes saja, tetapi kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran itu akan hilang. Bukan hanya kekhawatiran akan sakit penyakit, juga kekhawatiran akan masa depan anak, ya kan? Akan keuangan kita,
apalagi mungkin Bapak, Ibu, atau anak-anak muda yang bekerja, tetapi saat ini mungkin ya dikurangi pekerjaannya dan juga gajinya akan berkurang, atau bahkan ada yang sudah di PHK. Mereka bingung bagaimana hidup ini. Bapak Ibu, hidup ini bukan matematika. 1+1 menjadi 2, bukan. Tapi hidup ini jauh lebih luas daripada matematika kalau saudara dan saya memiliki Tuhan. Kadang-kadang saya perhatikan ada orang ya yang seorang bapak atau seorang ibu yang kadang-kadang hidupnya sangat sederhana, yang kalau dihitung dengan gajinya nggak mungkin dia bisa hidup. Tetapi ternyata dia bisa lewati hari lepas hari. Karena apa? Karena dia bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada keadaan. Bukan bergantung kepada dunia ini. Kalau kita bergantung kepada keadaan di sekeliling kita, pada apa yang kita lihat dengan mata kita, maka kita akan selalu kecewa dan selalu akan stres di dalam hidup ini. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita, jangan lihat masalahnya, jangan lihat persoalannya, tetapi lihat Tuhan kita yang luar biasa. Dan itu dapat saudara dapatkan di mana? Di dalam membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam membaca firman Tuhan itu, di situ banyak sekali Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita bergantung kepadanya. Dia dapat melakukan mujizat-mujizat. Dia dapat menggandakan 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang yang makan, dan ada sisa 12 bakul. Nggak bisa dihitung dengan hitung-hitungan, saudara yang terkasih. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, melihat firman Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, maka akan ada janji-janji daripada Tuhan. Ada larangan-larangan yang harus saudara dan saya hindari. Oleh sebab itu, perlu sekali bagi saudara dan saya untuk bergantung kepada Tuhan melalui firman-Nya, dan juga berdoa kepada Dia, beribadah kepadanya. Jangan kita katakan, oh sekarang udah ibadah online, tapi Bapak Ibu sadar yang terkasih, bisa online, tapi banyak sekarang udah offline. Kadang-kadang saya heran, kita kalau mau ke gereja, kita pikir, aduh, sekarang bagaimana ya kalau saya ke gereja? Kalau ada, kan lagi ada pandemi, saya khawatir. Padahal sudah diatur begitu rupa, sehingga di dalam gereja hanya 50%, atau 30%, atau 40%, saya tidak tahu, karena saya bukan Dewan Paroki. Jadi, tapi kita lihat, udah begitu jaraknya jauh-jauh. Prokesnya sudah sangat ketat. Kita khawatir, takut untuk ke gereja. Tapi kalau ke mall, jalan-jalan, makan keluar, itu kita lakukan. Kan jauh, kan nggak apa-apa. Nah, kita membenarkan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Dengan keluar, makan keluar, atau nonton bioskop. Teman saya ada yang sudah nonton bioskop. Dia katakan, oh jauh, tapi kalau ke gereja, kadang-kadang kita berpikir beberapa kali, yang offline ya, karena kita sudah dimanjakan dengan online. Tapi dengan online tidak cukup, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa, kalau dengan offline, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan pada saat itu, dan juga kita bisa menerima komuni. Memang untuk orang-orang lansia itu tidak ada masalah. Karena setiap minggu akan ada podiakon yang akan anterin hosti. Tapi saudara yang terkasih, lebih baik kalau kita bisa pergi misa offline. Kalau memungkinkan, saudara yang terkasih. Kalau saudara dan saya mau hidup dengan tenang, hilangkan segala ketakutan, hilangkan segala kepanikan, hilangkan segala kekhawatiran, maka satu-satunya jalan adalah mengikuti Tuhan secara, mengenal Tuhan secara pribadi, dan membaca firman-Nya, dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepanikan itu adalah setengah daripada penyakit. Ketenangan itu adalah setengah daripada obat. Dan kesabaran adalah permulaan daripada kesembuhan. Berapa banyak orang kaya yang ingin mencari ketenangan, saudara yang terkasih, menghabiskan begitu banyak uang untuk mencari ketenangan. Nah, saudara dan saya memiliki Yesus yang sanggup memberikan saudara dan saya ketenangan dan hilangkan segala kekhawatiran kita. Dan Bapak Ibu saya katakan, kesabaran adalah permulaan daripada
kesembuhan. Kalau saudara dan saya sabar, kita akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kepanikan itu membuat kita sakit. Sakit apa? Ya, bisa sakit jantung, bisa stroke, bisa sakit darah tinggi. Kalau saudara dan saya tenang, maka hidup kita akan mengalir, saudara terkasih. Ada uang, nggak ada uang, sehat, nggak sehat. Ya, setiap manusia itu kan begitu kan, hidup di dunia ini. Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit. Ada miskin, ada kaya. Ada senang, ada susah. Itu biasa. Jadi anggap aja itu suatu perjalanan hidup saudara dan saya. Saudara terkasih, saya akan memberikan suatu contoh kesaksian. Ada seorang, bukan seorang, jadi anak saya sendiri, maaf. Jadi saya ingin katakan bahwa anak saya yang besar itu kan dia pernah kecelakaan dulu, mungkin Bapak Ibu tahu, dan dia disable. Dulu saya tidak mau mengakui bahwa anak saya itu disable karena saya katakan tidak, nggak apa-apa. Ternyata sekarang dia harus berjalan dengan walker ya. Tapi nggak ada masalah, semuanya baik. Dia bekerja, dia seorang akuntan. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat dan amat sangat baik. Tapi pada tahun 2019 anak saya ini jatuh di kamar mandi, dan dia tidak boleh kena kepalanya. Tidak boleh terbentur, karena dulu kan kepalanya yang terjadi perdarahan yang hebat sampai dia koma. Jadi dia tidak boleh terbentur, tapi dia tidak terbentur kepalanya pada saat itu, tapi badannya itu terpukul, punggungnya itu kepukul dengan, pokoknya ada mungkin bak mandi atau apa, saya juga nggak tahu, dan dia teriak, lalu udah mau pergi kerja pada saat itu. Udah mau ke kantor, kami akan antar naik mobil pada saat itu, dan ketika dia jatuh itu, dia tidak bisa napas, dan mukanya biru. Saya kaget luar biasa. Lalu saya katakan sama suami saya, jangan angkat, biarkan dia. Dan ketika dia sudah agak tenang, kita angkat, bawa dia ke kamar tidur, dan di tempat tidur. Tapi ketika di tempat tidur, dia tidak bisa napas. Dia bilang, napasnya sesek. Mungkin karena kepukul ya, karena shock pada saat itu. Tapi supaya tenang, saya bawa dia ke rumah sakit, ke UGD, di Eka pada saat itu. Ketika dokter cek semuanya, di scanning, di ronsen, di USG, segala macam, tidak terjadi apa-apa. Lalu dokter katakan nggak ada apa-apa, hanya dikasih obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakitnya. Dan sebentar, mungkin beberapa jam di UGD langsung kita pulang. Tapi Bapak Ibu, efeknya itu 1 tahun lebih sakitnya. Dia selalu mengeluh, punggungnya sakit. Dan kalau jalan tiba-tiba dia bisa jatuh. Karena ketarik, dia katakan, punggungnya. Lalu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah kasihanilah dia. Janganlah biarkan dia masa sakit. Kalau dia udah cacat ya sudah Tuhan. Tapi kalau dia sakit, kasihan, saya bilang. Karena dia setiap pagi dia mengatakan, saya sakit. Dan dia mengeluh. Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama, lalu saya berusaha. Doa dan usaha, saya bawa dia ke pijit fisioterapi dan juga pijit ke tempat yang orang Jepang Kawada itu beberapa kali, dan fisioterapi, pijit biasa tidak bisa, dengan segala macam obat, dengan painkiller juga tidak bisa. Kalau dia udah sakit sekali. Lalu saya katakan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Saya sabar, saya nggak marah sama Tuhan. Saya hanya katakan, kasihan Tuhan, saya percaya Engkau mengasihani dia, karena dia adalah anak. Lalu saudara yang terkasih, suatu saat saya lihat di medsos, ada bagusnya juga kadang-kadang medsos itu, saya mendapatkan dari teman, itu ada dari Jepang, itu pengobatan itu dengan cara kalau orang sakit pinggang, itu seperti saraf kejepit atau apapun juga itu, tidur ke kanan, ke kiri, ada gerakannya, cuma beberapa gerakan dan hanya butuh 1-2 menit. Dan itu bangun tidur. Dan saya mencobanya, saudara yang terkasih. Dan dalam waktu 3-4 hari, dia sudah merasa lebih baik. Dan ketika turun dari tempat tidur, itu udah enak, dia katakan. Dan saya lakukan ini, dan dalam waktu 1 bulan, dia sudah bisa berjalan dan tidak merasakan sakit lagi. Nah, ini yang saya katakan. Kesabaran itu awal permulaan dari kesembuhan. Kita harus sabar, saudara terkasih. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, kita harus sabar, jangan marah kepada Tuhan. Tapi berdoa, minta pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Percaya dia baik dan amat sangat baik. Ini sudah saya alami.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat sebentar di dalam Mazmur 119 ayat 73, di situ dikatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Perintahmu itu membuat aku bijaksana. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar kita bisa mengerti bahwa kesuksesan dan kegagalan itulah hal yang biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kesuksesan dan kegagalan itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada sesuatu pun, saudara yang terkasih, yang selamanya. Jadi penderitaan selamanya, kesusahan selamanya, kesenangan selamanya. Tidak ada. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya pada saat ini berada di puncak sukses, atau kita berada di atas, kita jangan sombong. Kita jangan meninggikan diri, saudara yang terkasih, karena itu sifatnya sementara. Atau kita punya jabatan yang tinggi di kantor atau dimanapun juga. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, itu sifatnya sementara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu saat kita akan kembali menjadi orang biasa. Dan kalau anak muda, merasa dirinya kuat gitu ya kan? Jangan merasa sombong, saya kuat, saya hebat. Satu saat dia akan menjadi tua dan akan menjadi lemah. Jadi hargailah orang yang tua. Jangan kalau kita masih muda, ya anak-anak muda, mungkin kita juga dulu begitu, ketika kita muda, kita kuat, kita merasa, orang tua nyusahin aja gitu kan. Jangan seperti itu. Karena segala sesuatu di dunia ini, nggak ada yang sifatnya selamanya. Semuanya itu sementara saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anggaplah ini adalah variasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada sehat. Ada kaya, ada miskin. Ada susah, ada senang. Jadi segala sesuatu di dunia ini itu ada yang ada siang, ada malam. Jadi kalau ada gelap, ya ada terang. Jadi kalau saudara dan saya satu saat hidup di dalam kegelapan, jadi kegelapan maksudnya bukannya pergi ke orang-orang cari-cari dunia gelap, bukan. Tetapi dalam kegelapan itu dalam keadaan yang susah. Udah susah, miskin, nggak punya duit, sakit lagi. Ada masalah keluarga lagi. Itu kan dianggap sebagai satu hidup yang dalam kesusahan yang sangat-sangat mendalam. Percaya. Kalau saudara memiliki Tuhan Yesus, di satu saat itu saudara akan berjalan, tetapi berjalan jangan sendiri. Berjalan bersama Yesus. Maka satu saat saudara dan saya akan tiba di satu titik di mana ada sinar yang akan memberikan jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya dalam kegelapan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam nggak punya uang, kebangkrutan, pandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Belajar dari firman-Nya, karena Dia memberikan kepada saudara dan saya tuntunan hidup bagi kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah marah kepada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan yang ya berlebihan gitu. Berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah pelihara kemarahan kita, saudara terkasih, atau kebencian kita kepada orang, atau dendam kepada orang. Karena saudara yang terkasih, sebetulnya saudara yang terkasih, kalau ada masalah, ada kebencian, ada kemarahan, ada kekecewaan, orang menyakiti hati kita, itu pembelajaran bagi saudara dan saya supaya kita bisa lulus sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, saudara yang terkasih, kita akan menghadapi segala masalah di dalam hidup ini. Jangan gampang putus asa atau merasa gagal. Karena di balik kegagalan itu ada kesuksesan. Saya berikan contoh. Ada seorang imam
Ya, pada suatu saat dia dipindahkan ke salah satu paroki yang kecil, dan paroki ini nggak banyak umatnya. Lalu imam ini membawakan misa pada saat itu. Pada saat dia mempersembahkan misa, dia begitu kecewa karena yang datang itu sedikit sekali. Dan suasananya itu sangat tidak mendukung. Dia merasakan, kok begini ya tempat di mana saya harus berkarya. Dia merasa kecewa dan merasa gagal sebagai seorang imam. Tidak bisa memberikan yang terbaik karena dia merasakan umatnya kok nggak datang, umatnya kok tidak hadir pada saat itu. Tapi dia memperhatikan ada beberapa orang yang hadir, dan suatu saat dia melihat ada seorang yang duduk di belakang, tapi dia tidak terlalu perhatikan. Dan dia katakan pada Tuhan, Tuhan, kok seolah-olah saya kok gagal ya sebagai seorang imam, dia katakan. Tidak ada orang yang merasakan apa yang saya bawakan sebagai atau berkat yang saya berikan ini. Dia begitu kecewa pada saat itu. Lalu dengan berjalannya waktu, umat sudah mulai banyak, dan dia merasakan, wah Tuhan, saya senang bahwa Engkau kirimkan umat untuk hadir, dan membuat saya itu merasa dibutuhkan, merasa berguna untuk umat dan juga untuk Engkau, Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suatu saat setelah selesai misa, ada seorang bapak dengan pakaian bagus datang kepada dia dan katakan, Romo, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo. Karena pada saat dulu saya dalam keadaan yang sangat-sangat kecewa, yang saat itu sangat-sangat membuat saya hampir jatuh tergeletak. Saya lewat di dalam gereja ini, lewat di gereja, dan lalu saya ada panggilan ingin masuk. Dan pada saat itu adalah pertama kali Romo memperkenalkan bahwa Romo adalah pastor pertama di gereja itu untuk berkarya di gereja ini. Dan ternyata Romo, apa yang Romo bawakan, firman yang Romo bawakan itu sangat mengena pada saya, membuat saya bangkit. Dan akhirnya inilah saya saat ini. Jadi saudara terkasih, Romo ini memberikan kesaksian itu tentang orang ini, dan inilah yang terjadi. Bahwa kadang-kadang kita merasa gagal di dalam hidup kita. Tapi ingat saudara terkasih, bahwa kegagalan itu tidak selamanya. Kesuksesan itu juga tidak selamanya. Jadi kalau kita gagal, kita jangan langsung ambil keputusan untuk menyatakan bahwa saya gagal. Bapak Ibu, mungkin beberapa hal yang lalu, 2-3 hal yang lalu, ketika saya ada di sini, saya saat ini berada di Florida, di tempat anak saya, lalu saya melihat, saya punya grup teman SMA, nah di situ dikirimkan ada orang bunuh diri, yaitu mungkin Bapak Ibu ada yang juga terima. Jadi mungkin dia tidur di rel kereta, dan rel kereta lewat dan kepalanya terpisah. Dan dikatakan bahwa orang itu pakaiannya rapi, tinggalnya KTP-nya di Wahid Hashim. Dia bukan orang miskin kan? Kalau kita lihat begitu bukan orang miskin kan? Jadi bukan masalah duit saja kadang-kadang, saudara terkasih, membuat saudara dan saya kadang-kadang bisa putus asa. Bukan hanya masalah duit, tapi keadaan sesaat yang membuat tiba-tiba kita jatuh. Nah, ingat, kalau kita pada saat kita jatuh seperti itu, kita jangan mengambil keputusan yang fatal. Tetapi kita ingat, Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Jangan sia-siakan hidup kita, saudara terkasih. Saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin bukan melalui khotbah, mungkin bukan melalui uang kita, mungkin bukan melalui nasihat kita, tetapi bisa melalui doa kita dan juga sikap hidup kita, kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan pernah hilang kasih karunia kita kepada orang lain. Jangan pernah kebencian membuat kita itu akhirnya hilang damai sejahtera di dalam hati kita. Sehingga kasih Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya, saudara yang terkasih, itu tidak bisa terpancar keluar dan tidak bisa menjadi
bagian daripada hidup saudara terkasih. Boleh marah, siapa bilang nggak boleh marah? Benci, boleh. Kadang-kadang kita melihat, kok saya benci ya dengan orang ini. Tapi jangan dipelihara. Jangan kebencian atau kemarahan atau kekesalan kita itu membuat saudara dan saya itu lepas daripada kasih Tuhan dan tidak bisa melihat kasih Tuhan. Godaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan dilawan. Saya katakan, godaan itu jangan dilawan, tapi ubahlah pikiran saudara dan saya ke dalam Tuhan. Jadi ubah pikiran kita ke dalam firman Tuhan. Sehingga godaan nggak perlu dilawan, tetapi ubahlah pikiran kita yang tidak baik, atau godaan itu tidak baik, kita ubah pikiran kita menuju kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu adalah pelita dan jalan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan beralih kepada kebenaran firman Tuhan. Pada kebenaran, apapun kondisi kita saat ini, seperti tadi ada yang dikatakan oleh song leader, dikatakan bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah. Dulu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi saya itu bersyukur itu sangat sulit. Tetapi saat ini, Bapak Ibu, saya mau selalu bersyukur pada Tuhan. Baik dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik. Saya mau bersyukur. Nikmati saja semuanya, saudara yang terkasih. Biarkan semuanya itu mengalir. Jangan pernah dilawan. Kalau memang ada kesusahan, ya jalanin aja. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa ini boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang nggak mudah ya Bapak Ibu untuk selalu bersyukur. Saya akan berikan suatu contoh sebentar ya. Saya tahun 2009 saya dapat green card ke Amerika. Tahun 2019 itu sudah habis karena harus 10 tahun di renewal ya, diperpanjang. Pada saat itu saya mau perpanjang, terjadi pandemi. Saya dikasih kesempatan 1 tahun untuk dengan SB1, visa SB1 untuk datang. Tapi karena waktu itu ada pandemi, saya tidak bisa datang pada saat itu. Dan itu berlanjut sampai akhirnya tertunda-tunda. Lalu saya katakan, waduh, ini saya akan hilang. Saya punya green card. Lalu Tuhan itu sangat dan amat sangat baik. Terus terang, saya tidak berpikir untuk mengurus ini lewat lawyer. Karena mana ada uang. Lawyer itu mahal sekali kan, apalagi lawyer di Amerika. Lalu akhirnya saudara yang terkasih, ada seorang hamba Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan bukan berarti dia pewarta atau apa, tapi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu anak-anak Tuhan yang sangat baik, yang saya tidak terlalu kenal, Bapak Ibu. Biasa saja. Memang saya pernah ketemu dulu waktu di Madison. Dia katakan pada saya pada saat itu, kok kenapa saya nggak datang gitu. Maksud saya sebetulnya tanya dia mengenai lawyer. Hanya tanya aja panggil gimana ya. Tapi ternyata dia sangat baik. Dia katakan, saya akan membantu. Dan itu semuanya diurus oleh dia. Dan saat ini saya bisa mendapatkan visa SB1 datang ke Amerika lagi untuk biometrik. Dan saya lagi diurusin untuk green card-nya, renewal green card-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, secara manusia nggak mungkin. Siapa sih saya? Siapa sih dia? Dia katakan, saya mau membantu. Bukan karena ibu, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati saya. Punya Tuhan sebagai koneksi saudara dan saya. Bukan siapa-siapa, bukan manusia menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Bukan uang menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Bukan kehebatan kita atau kesehatan kita menjadi jaminan hidup kita. Banyak orang yang lagi sehat-sehat tiba-tiba dalam keadaan seperti ini bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi andalkan Tuhan. Dan jangan pernah khawatir akan apapun juga. Karena di dalam setiap hidup saudara dan saya, itu pasti akan ada akhirnya. Tidak akan ada cerita yang tanpa akhir. Tidak ada kehidupan
yang tidak akan berakhir. Seluruh kehidupan saudara dan saya dan setiap manusia di dunia ini satu saat akan berakhir. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, saudara yang terkasih, pastikan bahwa kita berakhir dalam keadaan baik. Bukan dalam keadaan kita frustasi atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebagai anak Tuhan, lakukan yang terbaik dan mengakhiri hidup saudara dan saya dengan sangat baik. Karena di dalam Yeremia 3 ayat 31 ayat 17 itu dikatakan, masih ada harapan untuk hari depan saudara dan saya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan jalan dan terang bagi jalan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dan kita semua. Dan kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.